berdua, menjauhi pemberi kenangan. Malam hari di meja makan. Setelah selesai makan seperti biasa, Drifada akan membuka pembicaraan keluarga. Baik itu masalah perusahaan, sampai masalah dalam keluarga. Drifada memang pemimpin yang patut diteladani karena sikapnya yang tegas dan perhatian baik kepada anggota keluarga maupun karyawannya. Drifada, Tuhan sangat baik kepada kita. Bulan ini, perusahaan mencapai target dan keuntungan yang diperoleh naik 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Perusahaan kita mendapat penghargaan dan kerjasama dari perusahaan asing. Martha, wahai, selamat ya Pak, Mama bangga sama Papa. Papa memang pemimpin hebat. Drifada, terima kasih Ma. Ini semua berkat dari doa kalian semua, terutama Mama yang selalu mendukung dan menyemangati Papa. Martha, sama-sama sayang. Jeb, sengaja batu. Drifada, Mama ini ahli menggombal. Lihat anakmu batuk tersesak kata-katamu sambil tersenyum. Martha, kamu tidak apa-apa ya? Jeb, sambil menuangkan air. Drifada tersenyum melihat keduanya. Meskipun Drifada dan Martha sudah lama menikah, mereka berdua terlihat seperti ABG kalau lagi bersama. Tentu saja tingkah kedua orang tua tersebut didambakan oleh Jack. Tapi semua itu sirna karena kekasih hatinya Putri meninggalkan dirinya. Jack, Mama, Jack ingin membicarakan sesuatu yang penting. Drifada, kayaknya ini masalah serius deh. Ma, biasanya Jack tidak pernah seperti ini sebelumnya, menoleh ke Martha. Martha, katakanlah Jack. Jack mau pindah sekolah. Drifada, mau pindah kemana Jack? Beberapa bulan lagi kamu lulus. Martha, kenapa tiba-tiba pindah nak? Sekolahmu sekarang ini adalah sekolah favorit. Ada banyak anak mendambakan sekolah di sana. Jack, tidak nyaman sekolah di sana, Ma. Itu keputusan Jack, Ma. Martha, menurut Mama pertimbangkan lagi, nak. Benar kata Papa kamu, hanya hitungan bulan kamu sudah lulus. Jack, itu sudah keputusanku, Ma, dan sudah mempertimbangkannya dengan matang. Drifada, baiklah Jack, jika itu keputusanmu, Papa sama Mama tidak memaksa. Martha, nak, kamu mau pindah di sekolah mana? Jack, di kampung Opa dan Oma. Jack akan tinggal di sana bersama mereka. Opa dan Oma Jack tinggal di sebuah desa yang jauh dari keramaian untuk menikmati hari pensiun. Meskipun demikian, Opa dan Oma membuka tempat peternakan untuk mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang bermanfaat dan tentu menghasilkan uang. Walaupun Drifada anak satu-satu bisa membiayai dan mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya, tapi ia dilarang karena Opa dan Oma mau hidup mandiri. Opa dan Oma adalah pensiunan guru, biaya dikeluarkan sehari-hari sangat sedikit, sehingga keduanya memilih mandiri tanpa bergantung kepada anaknya. Malam itu, Jack menelpon Opa dan Oma di desa untuk memberitahu mereka. Setelah komunikasi dan mendapat sambutan dari Opa dan Oma, Jack mempersiapkan pakaian dan barang-barang yang ia butuhkan karena 2 hari lagi ia akan pindah. Rinduk. Dava, halo ya. Jack, halo Va. Dava, tumben lo nelpon gue malam-malam begini. Jack, gue mau pamit sama lo bro. 2 hari lagi gue pindah sekolah. Dava, apa? Lo, kenapa tiba-tiba lo pindah bro? Bukannya kita sebentar lagi ujian kelulusan. Jack, itu sudah keputusanku bro. Dava, gue nggak tahu kenapa lo pindah, tapi jawab dengan jujur, apa ini berkaitan dengan Putri? Jack memarik napas dalam-dalam. Dava, woi pelan-pelan, speaker AV gue pecah, nafas lo, hi. Jack, iya Va, mungkin ini cara yang tepat supaya gue bisa move on dari Putri. Dava, oke ya, sebagai teman yang baik gue akan selalu dukung lo. Jack, kapan lo jadi teman yang baik buat gue? Dava,
Wah, parah lo. Iya gak ngakui aku teman yang baik buat lo. Jack, iya deh temanku yang baik dengan nada terpaksa. Dava, sebelum lo pergi, gue mau main ke rumah lo. Jack, gue ngurus surat pindah besok Va, jadi gak bisa. Lain waktu aja ya. Dava, gak asik lo ya. Jack, besok aja ketemu di sekolah. Dava, nah gitu dong. Besok kita ketemu di kantin. Jack, jangan Va, aku gak mau ada yang tahu kalau aku pindah. Dava, gimana kalau kita ketemu besok di Cafe Yulia, kira-kira 200 meter dari sekolah. Jack, besok kita ketemu jam 11. Dava, siap Pepe. Sekolah. Sekitar jam 9 pagi, Jack sudah di kantor kepala sekolah mengurus surat pindah. Meskipun hati Jack saat ini sedang kacau seperti kapal tanpa nakoda, terombang-ambing di tengah laut. Namun, ia yakin akan segera berlabuh walaupun sandarannya belum pasti. Apakah di dermaga atau terdampar? Kepala sekolah, apakah kamu yakin dengan keputusanmu, Jack? Jack, sangat yakin Pak, menjawab dengan tegas dan penuh percaya diri. Kepala sekolah, Bapak belum tahu alasanmu pindah. Apakah sekolah ini tidak membuatmu nyaman atau kamu bermasalah dengan guru? Jack, saya nyaman kok Pak, dan guru-guru di sini baik-baik semua. Kepala sekolah, lalu kenapa kamu pindah? Jack, terdiam sejenak, saya ingin tinggal di desa bersama Opa dan Oma. Kepala sekolah, baiklah Jack, jika itu pilihanmu. Semoga kamu nyaman di sekolahmu yang baru. Jack, terima kasih Pak. Kalau begitu Jack pamit. Setelah berpamitan, Jack keluar dari ruang kepala sekolah menuju kantin bertemu Dava. Kantin sekolah. Dava, ya, sambil melambaikan tangan. Jack melambaikan tangan dan berjalan ke arah Dava. Dava, gue nunggu lo dari tadi. Jack, maaf lama menunggu. Gue baru selesai dari kantor kepala sekolah. Dava, oh, Jack, gue pergi besok. Tolong jangan kasih tahu siapapun kemana gue pergi. Dava, siap bosku, sembari memberi hormat. Jack, terima kasih Va sudah menjadi reman gue selama ini. Dava, why yeah, sampai kapanpun lo teman gue. Emangnya lo gak mau berteman sama gue lagi karena kita beda sekolah? Jack, bukan begitu Va, maksud gue terima kasih atas bantuan lo selama ini buat gue. Dava, oh, gitu, itu sudah kewajiban seorang teman. Kalau lo nyampe di sana kabari gue. Jack, iya Va. Dava, ngomong-ngomong Putri tahu gak kalau lo pindah? Jack, gak Va, aku gak mau orang lain tahu kalau gue pindah selain lo. Dava, gue lihat lo masih cinta Putri, demikian juga Putri mencintai lo, kalian balikan aja. Jack, gak mungkin dia cinta sama gue. Dava, dari mana lo tahu? Jack, setiap gue minta penjelasan mutusin gue, dia selalu menghindar dan tidak mau berkata satu kata pun. Dava, gue berdoa semoga kalian bisa rujuk kembali. Jack, ayah, mustahil. Dava, gak ada yang mustahil ya selagi lo berusaha memperbaikinya. Sesampai di rumah Jack merenungkan perkataan Dava, gak ada yang mustahil selagi masih berusaha. Malam itu Jack tidak bisa tidur. Berulang kali ia ingin menutup mata, tetap saja senyum Putri selalu membangunkannya. Semakin ia melupakan Putri, semakin kuat juga bayangan itu melintasi alam pikirnya. Hati dan pikiran Jack berperang antara berhenti atau melangkah lagi bersama Putri. Memang ini hal tersulit baginya dan alasan utama ia pindah ya, karena hal tersebut. Bagaimanapun Jack berusaha mengelabui hatinya, tetap saja pikirannya tertuju pada Putri. Namun, ia telah mengambil keputusan untuk pergi jauh dari Putri, meskipun ia sendiri tidak kuat melakukan hal itu.
Baginya putri seperti mawar, terlihat indah, namun semakin ia genggam ia terluka, tapi tak rela melepas. Saat ini bagi Jack cinta adalah kanker yang mengerogoti seluruh tubuhnya, semangat belajarnya menurun dan gairah hidupnya lesu. Ia membayangkan seandainya dahulu mereka tidak bertemu, mungkin ia tak sesakit ini. Dan tidak alergi dengan cinta. Ia bisa saja memilih untuk berpaling dan mencari yang lain, tapi bagaimana mungkin itu terjadi saat seluruh hatinya telah diisi penuh oleh putri, dan pikirannya terus-menerus terbayang kenangan indah bersama putri. Aku lelah dengan cintamu, bisakah kamu memberikan sedikit ruang untukku beristirahat dan memejamkan mata? Aku ingin segera melupakanmu, tolong jangan hantui aku dengan semua kenangan indah. Cukup sampai di sini saja, tolong jangan mengikutiku lagi. Akhirnya Jack tertidur. Bab ketiga, pergi menjauhi kenangan. Jarum pendek menunjuk pukul 9, tapi Jack masih belum bangun. Ia lelah mempersiapkan barang-barang yang ia bawa. Malamnya ia masih mempertimbangkan hadiah dan kenangan bersama putri. Apakah perlu dibuang bersama kepergiannya atau membawanya ikut bersamanya? Terdengar suara ketukan dari pintu. Dugap, nak kata papa kalian berangkat jam ke-11. Tapi suara Jack masih belum terdengar. Karena tidak ada jawaban, Martha langsung saja masuk. Martha, nak, bangun, kata papa kalian berangkat jam ke-11. Kok masih tidur? Jack, Mayu masih tetap tidur. Martha, bangun nak. Jack, iya ma, sambil mengucek mata. Martha, cepat mandi sana. Kok masih ngelamun sih, lagi mikirin apa nak? Jack, gak mikirin apa-apa kok ma. Ya hanya lelah saja. Martha, oh, cepatan mandi, papa sudah selesai loh. Jack, mama ikut kami. Martha, maaf nak. Mama ada jadwal hari ini ketemu dokter untuk check up. Martha menderita penyakit jantung. Setiap seminggu sekali check up memeriksa keadaannya. Jack, iya ma. Martha, kalau sudah sampai di sana kabari mama. Jack, iya ma. Martha keluar dari kamar Jack, tapi Jack masih melamun. Matanya tertuju pada satu kardus yang isinya barang-barang pemberian putri selama mereka pacaran. Ia masih berulang kali berpikir dengan perasaannya saat ini. Pikirannya ingin kembali membangun hubungan lagi, tapi hati selalu saja menggiring untuk menjauh karena perasaan kecewa dengan sikap putri yang dingin. Setiap kali bertemu, putri acuh tak acuh dan seolah-olah tidak pernah mengenal dirinya. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut putri setelah mereka putus. Jack teringat kata terakhir yang keluar dari mulut putri, putus tanpa alasan dan masalah. Padahal ia tahu jika hubungan mereka selama ini baik-baik saja, bahkan mereka berjanji sehidup semati, mengikrarkan janji untuk hidup bersama. Namun, Jack mengetahui bahwa itu bualan dan dusta. Ia berusaha mengobati dirinya dengan mencintai yang lain, tapi ia tidak bisa. Ia telah berusaha menghilangkan semua kisah dengan putri. Namun semua itu hanyalah angan-angannya karena pada kenyataannya tidak setitik pun ruang kosong, tanpa cerita bersama putri. Jack berpakaian rapi dan segera berangkat, namun sebelum beranjak dari kamarnya, ia menulis sepucuk surat. Entah untuk siapa penerima, apakah itu untuk putri? Kita lihat saja. Untuk sang pemberi kenangan. Hari ini aku pergi menjauh darimu karena itu pilihanmu. Meskipun aku memantapkan hati mendekatkan diri padamu, tapi kamu tidak pernah memberikan kesempatan bagiku, bahkan menjauh tanpa alasan. Meskipun sulit bagi diriku sendiri, tapi aku harus menerima keputusanmu. Semoga kamu bahagia dengan keputusanmu dan nyaman dengan orang yang akan bersama kamu kelak. Walaupun berat bagiku untuk mengatakan hal ini, kenyataan membawaku pada kesadaran bahwa kita lagi memiliki ikatan apa-apa selain dari luka. Aku dan Luka menjadi teman, ya dia temanku saat ini. Tak perlu kamu bertanya alasanku mengatakan hal itu, dan kamu tidak akan pernah tahu jawabannya. Biarlah menjadi cerita memilukan, bagiku telah mempersilahkan seseorang memotori hatiku. Itu pantas bagi orang ceroboh seperti diriku. Aku pergi hari ini, dan semoga ini awal menemukan terang bagi jiwaku yang gelap.
Aku berharap tidak akan pernah mengenal namanya cinta lagi, karena cinta membawa luka, dan luka itu adalah sampah. Ya, cinta itu sampah. Tidak ada kata menarik dari seorang yang merasakan cinta selain luka. Aku terluka karena mengharapkan sampah itu membawa kebahagiaan. Ternyata sampah ya tetap sampah, tidak akan pernah menjadi permata. Jack menaruh surat itu di atas kardus barang-barang pemberian Putri, kemudian menaruh kardus itu di sudut kamarnya. Suara hati Jack, biarlah aku pergi menjauh dari seluruh kisah yang menyakitkan ini. Lalu ia keluar kamar dengan senyuman lesu. Martha, anak mama. Drifada, ayo nak kita berdoa sebelum berangkat. Jack, iya pak. Drifada memimpin dalam doa meminta perlindungan kepada Tuhan untuk kelancaran perjalanan mereka hari ini. Kemudian Jack pamit kepada mamanya sambil mencium punggung dan memeluk. Martha, hati-hati ya Jack, semangat belajar. Jangan nakal di sana, jangan nyusahin opa dan oma. Jack, iya ma, mama tenang saja, lo akan belajar dengan baik. Drifada, ma, kami berangkat ya. Martha, hati-hati ya pa, sambil memeluk suaminya. Drifada, mama jangan nyetir sendiri ke rumah sakit, sama supir saja. Martha, iya pa. Jangan khawatir, mama gak nyetir kok. Drifada dan Jack masuk ke dalam mobil dan berangkat. Dalam perjalanan Jack masih termenung dan tidak bicara sedikit pun dengan papanya. Drifada tahu anaknya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berulang kali ia melihat Jack yang duduk di sebelahnya memastikan anaknya baik-baik saja. Namun tetap saja Jack terlihat murung sejak mereka berangkat. Tidak terasa mereka sampai di depan rumah opa dan oma. Opa dan oma sangat bahagia melihat kedatangan keduanya, apalagi melihat Jack yang saat ini sudah beranjak dewasa setelah sekian lama tidak bertemu. Terakhir kali opa dan oma melihat Jack saat duduk di sekolah dasar, dan sekarang Jack sudah SMA. Keduanya turun dari mobil bertemu opa dan oma. Drifada, selamat malam opa oma. Opa, selamat nak. Kok baru tiba malam begini nak? Drifada, maaf opa, masih ada urusan kantor yang perlu diselesaikan, jadinya agak kesiangan berangkat, menyalami dan memeluk opa dan oma. Oma, cucuku yang ganteng memeluk Jack, sudah besar sekarang, lebih tinggi dari oma. Oma merindukanmu nak. Jack juga merindukan oma. Oma, yuk masuk kita makan malam bersama. Oma sudah siapin masakan enak untuk kalian. Drifada, wah, terima kasih oma. Saya merindukan masakan oma. Keempat orang itu duduk di meja makan sambil meneruskan ngobrol. Setelah selesai makan malam bersama, Drifada pamit kembali ke Jakarta karena besok ada rapat penting di perusahaan. Terlihat Jack sibuk merapikan pakaian dan barang-barang bawaannya. Meskipun oma menawarkan membantunya, tapi Jack menolak dengan halus karena ia tahu oma sudah tua perlu istirahat. Tidak lama kemudian, handphone Jack berdering. Jack, halo Fa. Dava. Halo ya, apa kabar? Jack, baik. Gue baru nyampe 2 jam yang lalu. Dava, oh, gue ada berita penting buat lo, tapi gue nggak tahu apakah itu penting atau tidak. Jack, berita apa bro? Dava, tadi Putri nanya lo ke gue. Jack, lo jawab apa dengan nada serius? Dava, katanya nggak mau tahu tentang Putri lagi. Jack, gue kan nggak tanya Putri. Gue cuma nanya lo jawab apa waktu Putri tanya gue membela diri, meskipun dalam hati ingin rasanya mengetahui apakah Putri masih peduli padanya. Dava, gue bilang Jack pindah dan nggak tahu pindah kemana. Jack, itu aja. Dava, ya cuman itu aja atau perlu gue kasih tau lo kemana? Jack, gak lah, gue cuman memastikan saja. Siapa tahu lo omongin yang lain. Keduanya tertawa. Dava, gue dengar-dengar si Putri mengakhiri hubungan ke lo karena dia dijodohin sama keluarganya. Jack, apa?
Putri dijodohin? Apa orang tuanya nggak tahu kalau sekarang bukan zaman Siti Nurbay? Dava, gue juga berpikir seperti itu juga. Dia dijodohin sama Arga, teman sekelas kita. Jack, gue minta tolong sama lo. Ambil kardus dan kertas yang ada di kamar gue kasihkan ke Putri. Dava, katanya nggak mau move on dari Putri, malah kasih hadiah. Jack, itu nggak penting. Besok lo ambil dan kasihkan ke Putri hari itu juga. Dava, siap komandan. Jack, terima kasih Va. Dava, sama-sama. Jack, udah dulu ya Va. Gue mau ngantuk mau tidur. Dava, oke ya, selamat malam. Jack, selamat malam. Jack terkejut mendengar Putri dijodohkan orang tuanya, tapi ia masih bertanya-tanya mengapa Putri tidak memberitahukan hal itu kepadanya. Jika dibicarakan dengan baik-baik, mungkin bisa diselesaikan. Jack tidak habis pikir kenapa Putri menerima perjodohan itu, padahal mereka masih berpacaran. Pikiran Jack berkecamuk dan tak karuan, kemudian Jack mengambil handphone dan mengirim pesan kepada Putri. Besok gue mau ngomong sama lo. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Bab 4 diabaikan. Pagi itu, Jack memegang ponselnya dan mengirimkan pesan ke Putri. Putri, boleh aku ngomong sama kamu? Sebentar saja. Putri melihat notifikasi di handphonenya dan benar saja itu dari Jack, namun ia enggan membukanya. Jauh di seberang sana Jack menunggu balasan dari Putri. Ia berulang kali melihat untuk memastikan balasan dari Putri, tapi ia tidak menemukan balasan dari Putri. Karena tidak ada balasan, Jack langsung menelpon dan sudah bisa ditebak jika panggilan dari Jack tidak dipedulikan oleh Putri. Putri melihat notifikasi ada 50 panggilan tak terjawab dan pesan singkat yang berderet. Apakah aku sudah keterlaluan memperlukan Jack seperti ini? Mendiamkan mungkin lebih baik daripada berbicara memberi luka. Sikapmu sudah tepat yang kamu lakukan sekarang menyiapkan hati untuk Arga. Calon tunanganmu, bisikan hati kecil Putri. Putri menatap langit dinding kamarnya dan meram dalam kesedihan tak terasa air mata jatuh menetes tak terhentikan. Maafkan aku Jack, ini demi kebaikan kita. Aku gak mau kamu tambah terluka, lebih baik lukaku kusimpan daripada berbagai denganmu. Aku sungguh mencintaimu, tapi keadaan memaksa kita untuk menjauh. Pikiran Putri semakin tidak karuan, karena ia tahu betul bahwa mengabaikan Jack adalah hal tersulit baginya. Kisah cinta Jack dan Putri seperti siang dan malam, mereka berdekatan bahkan saling bergantian mengiringi waktu, tapi mereka tidak bisa bersama dalam waktu yang sama. Keduanya dipisahkan oleh hukum alam,